Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everybody, it's nice to see you again in this meeting, yeah, fourth meeting today. I would like to record my video pembelajaran. Silahkan nanti disimak dan Anda bisa mencoba memahami apa yang akan saya sampaikan hari ini. Okay, let me share my screen. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan belajar tentang Salatiga Mini Indonesia. Anda bisa cari di link yang sudah ada, ya, yang sudah kita bagikan ya kemarin itu. Anda bisa cari di linknya di Facebook Group juga ada. Dan di sini kan ini sudah kita pelajari yang ini ya kemarin. Jadi untuk meeting yang kali ini, today we have a topic ya here. Salatiga Mini Indonesia. Oke. Oke, in this step seperti biasa akan ada seperti teks begitu ya Salatiga Mini Indonesia di sini. Nanti silahkan belajar memahami kalau bisa pakai, kalau nggak bisa pakai bantuan Google Translate ataupun pakai kamus yang kemarin sudah saya rekomendasikan ke kalian begitu ya. Oke, I would like to read one sentence here and you can repeat after me. Salatiga is a small city among the crowd of 1,000 islands in Indonesia. Despite the size, there are many interesting stories which may invite people to have visit. Okay. Jadi intinya kalau mau belajar bahasa Inggris dan ngomongnya bagus itu tidak masalah ya bagaimana bentuk mulut kalian, sudah beberapa kali saya bilang seperti ini ya, karena memang bahasa Inggris itu bagi kita yang tidak non-native speaker ya, bukan penutur asli, itu memang harus ini ya, mulutnya itu harus fleksibel seperti itu. Oke, untuk artinya ini bisa diartikan ya, Salatiga itu kota yang kecil di antara banyak hamparan pulau-pulau, ribuan pulau di Indonesia. Selain apa namanya size ukurannya gitu ya, banyak juga yang ukurannya kecil begitu ya, Salatiga kota kecil. Banyak juga hal-hal menarik ya, cerita-cerita menarik yang bisa membuat orang itu tertarik untuk berkunjung di Salatiga begitu. Saya yakin kalian juga tidak murni dari Salatiga saja gitu, maksudnya bukan asli orang sini ya, banyak juga yang dari luar kota seperti itu. Nah, ini nanti akan ada challenge tersendiri di teks-teks ini ya. Saya rasa ini mudah karena Anda bisa banyak menemui kata-kata yang familiar begitu. Nah, oke. Baik, nanti tidak saya bahas karena apa, nanti ini buat challenge ya beberapa. Oke, nanti bisa Anda apa namanya kerjakan setelah sesi saya menjelaskan, nanti akan ada challenge untuk kalian. Oke, sabar ya. Oke, next untuk ini teks comprehension itu hanya untuk ngecek kalian tuh paham nggak sih sama teks ini tuh isinya tentang apa. Nanti bisa latihan sendiri saja. Bisa tanya ke saya Japri kalau misalnya Anda sudah berusaha untuk menjawab tapi belum ketemu jawabannya, itu bisa Japri ya. Saya tuh jawabannya apa kayak gitu. Jadi intinya Anda bisa belajar mandiri ya. Saya yakin kalau Anda menganggap penting sesuatu hal, nanti Anda bisa mendapatkan sesuatu dari situ gitu ya. Misalnya saya jawabkan nomor 1 aja ya. Jadi how's the weather in Salatiga? Nah, Anda bisa cari di sini dengan kata kunci weather ya. Weather itu adalah cuaca. Nah, ini makes the city, berarti kan ini Salatiga, has tropical weather. Tropical berarti kan tropis gitu ya. Cool and fresh air. Sejuk dan apa namanya, udaranya segar gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, ini nanti nomor 2 sampai 10 nanti silahkan bisa diskusi dengan teman diskusinya ya. Tulis sama teman-teman yang lain. Oke, untuk selanjutnya kita
hari ini hanya fokus di poin A sama B. Yang B itu tentang collocation and idiom seperti biasa. You have to learn the meaning, ya pelajari artinya, pronounce, mengucapkan, and use them in your own sentence. Silahkan buat dengan kalimat Anda sendiri. Ingat ya, kalimat Anda sendiri. Beberapa kemarin sudah ada yang bagus sih ketika saya ada challenge ini di sosial media waktu di Facebook group itu ya. Berapa saya kira sudah membuat dengan kalimatnya sendiri, tapi beberapa juga ada yang lihat di Google kayak gitu. Tapi enggak apa-apa. Kalau di sini saya yakin kalian semangat belajarnya tinggi gitu ya. Jadi saya harap membuat kalimat sendiri tapi salah itu lebih baik daripada mengcopy paste dari yang lain tapi Anda nggak paham walaupun itu kalimatnya bagus kayak gitu. Jadi saya sangat menghargai jika Anda mau belajar untuk membuat sendiri kalimat kalian apapun itu bentuknya kayak gitu. Mau salah tidak apa-apa kan nanti saya betulkan kayak gitu. Oke. Baik, ini yang pertama ya, saya jelaskan sebelum saya jelaskan seperti biasa kita senam mulut dulu yaitu mengucapkan, belajar mengucapkan atau pronunciation gitu ya. Oke, please repeat after me. Oke, let's see number 1, take a deep breath. Once again, take a deep breath. Oke, take a deep breath yaitu ya. Jadi itu artinya to pause something. Jadi kayak menghela nafas gitu ya. Seperti ini contohnya, that's wrong, not the answer. Take a deep breath and try to think. Oke, itu jawaban yang salah gitu ya. Silahkan istirahat dulu atau sebentar gitu ya. Kita pikirkan dulu gitu ya. Kemudian please take a deep breath to lose your temper. Oke, slow down dulu. Oke, tarik nafas dulu sebelum kamu lepas kontrol kayak gitu ya. Artinya seperti itu. Itu tadi ya. Take a deep breath. Okay. Next kita lanjut ke kata yang kedua yaitu you can repeat after me. Come across. Again, come across. Oke, artinya apa sih? To meet or find by chance. Apa nih gitu ya? Bertemu gitu ya. Atau enggak menemukan sesuatu gitu. Seperti ini contohnya, I have something come across in my mind. Aku punya sesuatu yang terlintas di benakku seperti itu. Kemudian I came across these old photos when I was tidying the closet. Saya tiba-tiba menemukan ya foto-foto lama gitu ya, misalnya kalian bersih-bersih kamar kos, kemudian di lemari Anda menemukan foto-foto kalian gitu ya waktu alay gitu mungkin, atau foto waktu pas Anda bayi, pas kecil ketika Anda bersih-bersih kamar kalian di rumah gitu ya. Nah nih, when I was tidying the closet, closet ini bukan closet Anda di kamar mandi ya, closet di sini artinya itu maksudnya lemari gitu. Baik, paham ya. Sekarang kita ke number 3, mountain view. Oke, repeat after me. Mountain view. Oke, once again, mountain view. View. V. Jadi V itu bisa dibaca bukan kayak V gitu ya. Jadi kayak V gitu ya. Mountain view itu kalau Oke, kalau mau bagus seperti itu. Oke, mountain view itu artinya apa sih? The view dominated by mountains. Jadi intinya pemandangannya itu pegunungan kayak gitu ya. Indah sekali seperti yang ada di kampus kita ini. Jadi kampus kita ini adalah kampus mountain view. Jadi dengan pemandangan pegunungan yang sangat cantik. Oke, baik. Ini example-nya, contoh-contohnya Anda bisa lihat ya. Some people mention Salatiga as a mountain view city. Jadi banyak orang itu menyebutkan Salatiga sebagai kota dengan pemandangan gunung, begitu ya. It's true ya, benar ya. Kemudian mountain view is the most interesting part of the uptown trip. Oke, jadi pemandangan gunung itu bagian yang paling indah, paling menarik gitu bagi para wisatawan di antara perjalanan kita nanti ke desa-desa gitu ya. Uptown itu kalau nggak salah itu pinggiran kota kayak gitu ya. Oke, baik. Yang terakhir ini sepertinya ya roundabout. Oke, bisa ulangi. You can repeat after me. Roundabout. Roundabout. Oke. Roundabout itu adalah circuitous or devious.
kayak apa ya, nah bundaran kayak gitu ya. Jadi mungkin kayak di Pancasila, Taman Sari itu namanya roundabout. Gitu ya. Jadi yang Salatiga is exactly side by side with the Salatiga roundabout. Oke, jadi Ian Salatiga, oh alun-alun ya, jenis kayak alun-alun. Misalnya kan alun-alun kan memang jalan yang melingkar kayak gitu ya, jadi muter kayak gitu searah biasanya. Jadi Ian Salatiga yang di kampus 1 ini maksudnya ya, tepatnya itu letaknya bersisian side by side ya dengan alun-alun kota Salatiga. Bener ya, alun-alun Pancasila ya. Bagi yang di luar Salatiga mungkin belum tahu kalau belum ke sini, tapi biasanya sudah pada tahu ya kalau yang Salatiga kampus 1 itu ada di dekat dengan alun-alun Pancasila begitu. Oke, baik, yang terakhir, took a roundabout route because the bridge was closed. Oke, ini silahkan ambil rute yang di alun-alun atau searah mungkin ya, karena jembatannya ditutup. Oke, paham ya? Oke, you can ask me ya di kolom BAG. Udah bisa banget, you can ask me. Use English is better and recommended and you will get more point. But if you want to use bahasa Indonesia, it's okay, it's fine. I will give you a point too ya. Oke, baik, kita dari atas. Setelah itu kita akan kasih challenge. Challenge-nya gimana sih? Oke. Challenge-nya itu sudah ada sebenarnya di Facebook kalian gitu ya. Silahkan diklik. Ini saya contohnya di bahasa Inggris Monday kelas 7 ya. Anda bisa kunjungi Facebook kalian, kemudian temukan nanti di wall atau di postingan atau enggak Anda bisa menemukan di sini ya. Di sini adalah topik-topiknya dan Anda kunjungi yang fourth meeting kemudian Anda klik. Nah, Anda akan menemukan di sini welcome to the fourth meeting challenges. Jadi ada 3 challenge hari ini dan terletak dalam satu wall ya. Jadi biar saya ngoreksnya enak kayak gitu. Jadi yang challenge pertama, temukan find 3 vocabularies and the meanings on the text. Jadi temukan 3 kosakata dan artinya di dalam teks tersebut ya. Ini sudah saya kasih contoh, misalnya ada weather, cuaca. Oh, ini nanti saya edit ya. Ini weather-nya itu hanya kelebihan 1 ini. Oke, weather, cuaca, kemudian longitude, garis bujur, latitude, garis selintang. Nah, Anda bisa menemukan di sini ya. Ini kan saya pilih the weather di sini ya. Weather ini yang benar ya, yang enggak tanpa H. Kemudian ada mana ini ya longitude, yaitu garis bujur. Kemudian ada latitude, garis selintang. Nah, itu saya ambil untuk contoh saya. Jadi kalian cari contoh yang lain karena different answers are recommended. Nanti kalau sama ya mau nggak mau harus saya kurangi karena saya ambil yang paling teratas. Jadi teratas itu berarti yang dia duluan kayak gitu. Oke, kemudian challenge yang kedua adalah comprehend the text, yaitu menyimpulkan teks itu tuh sebenarnya tentang apa sih? Kalau Anda sudah lihat kata-kata sulitnya, kemudian Anda list, ada juga bisa lihat punya temannya, tuh Anda biasanya bisa mengartikan, misalnya intinya bukan mengartikan sih, lebih ke men-summarize, mengkonklusikan, menyimpulkan apa sih teks itu kayak gitu ya, tentang apa sih? Nah, ini saya sudah juga menjawab. It tells about Salatiga, a mini city, but it has many characteristics. Jadi menceritakan tentang Salatiga, sebuah kota yang mini, kecil ya, tapi punya banyak sekali karakteristik atau ciri-ciri yang ada di situ. Oke. Kemudian yang terakhir challenge-nya apa sih ya? A sentence about you. Jadi sebuah kalimat tentang diri Anda gitu ya. Dan diri Anda tuh biasanya tuh Anda senang sekali cerita tentang diri Anda, terutama lagi update-update sosmed itu pasti tiap hari Anda lakuin kayak gitu ya. Jadi kenapa sih nggak lakuin pakai bahasa Inggris? Nah, kayak gitu ya. Jadi it's more challenging, I think. Oke, di sini caranya gimana sih? Choose one word in collocation and idioms. Jadi yang di sini ya, yang tadi sudah saya jelaskan ada 4 kalau nggak salah. Sebentar dari sini ya, location and idioms. Silahkan pilih di antara 4 ini, bisa take a deep breath, kemudian ada come across, ada juga mountain view, dan yang terakhir ada roundabout. Nah, itu silahkan pilih salah satu aja, dan di sini saya contohkan itu tentang mountain view. Mountain view di sini saya buat kalimatnya, I teach in a campus which has a beautiful mountain view. Jadi mountain view-nya ditulis dulu katanya apa, lalu dibesarkan di caps lock kayak gitu. Jadi biar saat lihat Anda benar-benar pakai kata itu. Oke, di sini saya juga nulis it's better that you can update it ya, update this sentence ya about you in your favorite social media ya.
bisa kayak kemarin ada update, tapi nggak usah di-report ya. Yang penting kalian belajar bahasa Inggris aja buat fun-fun aja kayak gitu ya. Oke, different answers are recommended. Oke, paham ya? Di sini saya sudah contohkan, jadi saya harap Anda tidak bingung lagi seperti itu ya. Oke. Baik, saya cukupkan untuk pertemuan meeting kali ini ya, for meeting. Untuk poin C dan D itu akan kita lanjutkan di meeting selanjutnya. Oke, everybody, if you have still any questions, just post in WhatsApp group ya. Oke, don't forget to always stay healthy, jaga jarak, pakai masker ya, use your mask. Pokoknya intinya kalau bisa di rumah ya just stay home aja kalau nggak perlu banget ke rumah. Oke, perlu banget keluar maksud saya. Oke ya, semoga kalian terus diberi kesehatan. Doakan saya juga. Semoga kita bisa ketemu lagi di next meeting. Oke, thank you ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.